Siap. Aku menerangkan dulu. Terkait bismi ya. Kita lihat di sini pada astagfirullah. Wih, kok gini? Santai. Vehaya ish asyir lo yishma el defarai asyir yidabir bismi anohi edros ma'immo. Nah, bismi di sini ya. Ini sempat mengandung ada 3 komponen di situ. Gampangnya ada preposisi, ada noun, ada posesif. Sedangkan yang jenengan terangkan tadi pada kata bismillah ada 2 kan? Ada jer dan isim, benar? Iya, ismun. Nah, Betul. inilah celakanya. Kalau pemahaman bahasa kita cuman dalam sebatas bunyi fonetik. Apa Sebab- fonetik itu Mas Rep? Bunyi pengucapan pelafalan. Oh, Gitu. Nah, apa namanya? Di sini terdapat kalau misalkan dalam linguistik ini terdapat 3 preposisi, ya, atau jer yang sering jenengan sebutkan itu. Ada juga noun atau isim dalam bahasa Arab dan juga ada posesif atau isim domir. Begitu. Sedangkan tadi yang jenengan terangkan kata bismi tadi ada 2 kan? Jer sama isim. Benar? Nah, kata bismi ini kalau kita pecah teksnya di sini ternyata huruf bet selaku preposisi yang artinya di dalam, oleh, dengan, demi, dari. Sem artinya nama. Ani itu mewakili huruf yod ini. Isim domirnya ini. Aku. Berarti di dalam namaku. Ini preposisi. Di situ siapa, Ep? Kepada Tuhan. Nah, ya betul. Nah, ini sebagai noun atau isim. Ini ani sebagai isim domir, itu posesif. Gitu. Sedangkan dalam bismi tadi itu ada huruf jer dan isim, ya kan? Nah, pada kata bismi di sini ada 3. Bahkan ini kalau kita lihat dalam original TE dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ini. Mana tadi nomor 19? Nah ini. In mewakili bet preposisi di dalam, oleh, dengan, demi, dari. In. My mewakili huruf yod. Ani atau aku. Ya. Name Nama. mewakili sem ini. Hashem. Sem. Bukan Hashim. Nama. Sem, nama aja. Bukan Hashem. Nah, kalau Sem kata isem, sem. Iya. Nah, kalau kata anochi edros, anochi edros itu dia sudah masuk pada anak kalimat baru. Karena anochi ini merupakan penyebutan ani, aku, tapi disebutkan hanya digunakan untuk ungkapan yang kalau kita tuh Arab fusoh. Iya, Ini itu ungkapan kodes itu. Lesona kodes, sama dengan ani. Begitu. Jadi anochi ini merupakan subjek baru untuk melaksanakan ini, edros ini, menuntut. Meimo darinya. Begitu. Jadi bismi anochi ini nggak bisa menyatu, karena anochi ini untuk edros dan meimo ini. Anochinya ini sebagai subjeknya, edros ini sebagai predikatnya, meimo ini sebagai objeknya. Bismi anochi nggak bisa menyatu, begitu. Intinya gimana itu Mas Ep? Gimana intinya? Intinya ini kalau misalkan mau didekatkan dengan bismillah, saya pribadi rasa kurang tepat secara linguistik, secara teksnya. Paham. Gitu. Tapi mungkin gini, bismi itu karena yud itu mewakili kepemilikan kata ganti ani, gitu kan? Ani itu merujuk kepada siapa? Yudewape atau Iya. Hashem atau siapa?
kepada Allah. Nah, ya udah Nah, itu selesai. dia, Kalau menurut saya. Saya melihatnya ke arah sananya. Ya, Ke bisminya itu. Kalau anarkinya saya paham. Inilah Lasana Kodes, gitu kan. Bukan metaphor hibrid yang seperti biasa gitu kan. Jadinya yang saya ambil perspektifnya dari Ustadz Sugi itu dari kata bisminya aja. Yud itu kan mewakili kepemilikan dari kata ani kan. Gitu. ya bisminya itu Itu ke aja. siapa gitu loh. Ya. Kalau bismi anokinya ke itu ke Allah, maka tidak salah kita maknai bismillah. Gitu. Dengan nama Allah atau dengan namaku dalam bahasa Ibraninya itu. Bismi anoki. Gitu maksudnya Ep. Gitu ya. Ya, Berarti kalau aku sih cukup dengan, kalau misalkan mau dikatakan bismillah itu cukup pakai bismi aja. Tapi kalau misalkan kita dekatkan dengan bismi dalam Al-Qur'an, dalam teks ini Al-Qur'an itu kan cuman jer sama isim. Sedangkan ini ada 3 di sini. coba itu kalau bahasa Arabnya seperti apa, Ep? Bahasa Arab. Ya, Bentar. Kita buka Targum Rabi Syedagaun ya. Ini Oten di bawah ini ngapain sih? Apakah Al-Quran diturunkan bahasa Iya Ibrani? bingung. Kita ini bahas teks tapi masih kejang juga. Nggak bahas teologi loh padahal. Aneh. Nggak nyambung banget gitu loh guys. nggak nyambung. Iya gitu loh. Ampun aneh. Nggak ngerti dia yang dibahas itu nggak ngerti. Ya, iya. Ini Diskusi sendiri dia Ustadz ini Sugi. room belajar ini ya teman-teman ya, bukan diskusi ya. Room belajar ini. Sama-sama belajar di sini. Kita buka Targum Syedagaun 18-19 kan? Ya, Mumpuni nanti Ustaz Wafi jangan baca ya. Siap. 18 ini. Su'eb. Ayat 19 di sini ini. Dari sini Ustaz. Nomor 19. Wa ayyu insanin lam yakbal, dan barang siapa yang tidak menerima kalami, ucapanku, alladzi yu'ayyid, yang dikuatkan, anni, tentang aku, ya, fa inni utalibuhu, maka aku akan mengancamnya. Utalib itu maksudnya mengancam dia, kan begitu. Itu dia. Lanjut. Berarti Oh, sudah, itu wa aja. ayyu insanin lam yakbal kalami, barang siapa yang tidak menerima ucapanku, firmanku, terus alladzi yu'ayyid anni, yang kalam itu, alladzi kan isi mausul nih, kata sambung yang maksudnya kalam itu. Nah, barang siapa yang tidak menerima ucapanku, firmanku, yang dikuatkan, anni, tentang aku, begitu. Anni ada huruf jar an. oh di Jadi sini anni. malah nggak ada disebut nama ya. Memang enggak ada. Berarti gini Ustadz, maksudnya itu kalau saya pahami ya dari bahasa Arabnya, jadi nanti akan datang seorang insan, manusia, ya, sesuai firmannya ini, sang Tuhan ini, yang manusia ini akan menceritakan tentang aku, begitu. Anni, kalau gitu, kalau Arabnya sih, karena pakai huruf jar an, bukan pakai huruf jar ba. Nah, itu dia. Anni. Tapi kalau misalkan kalau mengikuti mengikuti ininya Ibraninya yang bismi tadi itu seperti ini rumusnya. Terjadinya bismi ini kan dari pecahan. Tapi kalau dari yang ketiga ini. versi Van Dijk Arab, versi Van Dijk ini ada disebut bismi ini. Ya, kalau Bismi masalah kalama Coba dibuka Mas Web yang Van Dijk, kalau coba kita baca. Van Dijk. Ada Coba. disebut bismi. Coba yang Van Dijk ya. Alati yatakalam bismi alahah. Van Dijk. Nah, bismi ana. Nah itu tuh. Oke. Nah itu. silakan. Wa yakunu annal insan alladhi yasma'u
li kalami alladhi yatakallam bihi bismi ana. Wah, ini betul kalau ikut ini Ustaz Sugi, betul ini. Ya. Tapi Bismi kalau ana kan? dari Rabi Sadigaun barusan kurang pas karena pakai huruf jer'an. Ini pakai huruf jerba, baru betul kalau ini. Bismillah beneran kalau ini. Bismillah bisa dimaknai bismi ini maksudnya kan arahnya kepada Allah kan begitu. Nah, itu dia. Iya, itu Betul yang kalau aku, ini. yang parameter Iya. Ustadz Sugi itu yang aku ambil gitu Ustadz Sugi. Oh. Kalau di Yang Rabi tadi, Sadigaun nggak nyambung. tadi pakai gini kan huruf bed preposisi plus kata apa? Kalau di Arabic apa? Ismu kan? Shem plus yud di sana tuh preposisi dari apa? Ani, ya kan? Dengan namaku yud ini kembali ke siapa domirnya? Allah. Nah, ini coba saya Nah. maknai satu persatu ya. Saya maknai satu persatu ya. Itu Tapi cukup kok sih. ya? Maksudnya di Arabnya yang Rabi Sadigaun jauh loh maksudnya dengan ini kan gini. Wayakunu kan fi'il mudhari nih, akan ya. Wayakunu dan akan ada. Anal insan seorang manusia alladzi la yasma'u yang tidak mendengarkan li kalami terhadap firmanku. Nah, firmanku isinya apa? Alladzi yatakallam bihi yang mana orang ini akan berbicara nantinya bismi atas namaku. Bismillah berarti kan begitu. Ana utolibuhu aku akan mengancamnya lah gitu. Kalau pakai huruf jer'an, tadi di Rabi Sadigaun, coba yang Rabi Sadigaun tadi Mas Eb? 19. Enggak, yang saya herankan ini kok bisa jauh maksudnya antara dua ini padahal Yang mendekati justru yang versi Van Dijk ya. wa ayyu insanin dan setiap manusia ini malah bermakna setiap ya, bukan yang akan datang ya. Kalau tadi sudah bermakna yang akan datang, ada orang akan datang kan begitu. Kalau ini setiap manusia lam yakbal kalami yang tidak menerima firmanku isinya alladzi yu'ayyid anni yang menguatkan tentang aku. Ya, yang berceritakan tentang aku kan itu intinya. Sampai anni itu kan. Gitu. Wa anni utla Berarti orang ini tolibu. berarti orang ini menceritakan tentang Allah gitu aja intinya. Kalau di Van Dijk justru iya. Ya, cuman masalahnya kendalanya Van Dijk itu tidak di bawah otoritasnya Judaism. Gitu. Masalahnya itu. Ya, sebenarnya otoritas atau tidak bukan itu Mana yang Mas lebih Eb. Yang saya mendekati? permasalahkan kok jauh banget nanti ternyata Iya. maknanya gitu. Coba bisa yang jauh ya, versi Ibraninya itu kan yang lebih mendekati versi Van Dijknya daripada yang tadi saya gaun itu. Nah, yang saya soroti dari Ustadz Sugi ini, saya tidak mengambil anakhinya karena anakhinya itu nanti untuk kata yang lain kan, gitu kan. Subjek baru, anak kalimat baru. Nah, itu untuk tapi yang saya soroti parameternya jika Di bismi Ustadz saja Sugi kan. ini menggunakan bismi dengan bed preposisi dan shem plus huruf yud sebagai representatif dari kata ani, gitu kan. Ini masih oke, gitu Ustadz Sugi. Itu Nah, berarti sekarang saya sebagaimana biasa ya, saya mengambil jalan tengah ya. Yang menggunakan Lagi-lagi jalan tengah mulu. Nah, Sekali-kali kan merong ke maksudnya kiri ke kanan gitu loh. secara gini Mas Ben, apa ya? Secara keilmiahan dalam keyahudian Rabi Sadigaun sudah terkenal alim kan gitu. Beliau alim, pastinya kan beliau ini tidak memaknai itu sembarangan dengan konteks bahasa Arabnya, apalagi beliau orang Arab nih yang paham maksudnya. Oke. Nah, bagi yang ternyata memaknai itu adalah bismillah karena dari terjemahan perkata dari Van Dijk itu ya betul juga. Arahnya ya begitu memang maknanya. Jadi memang sama-sama benar sudah. Nah, saya ngambil jalan tengah sekarang gitu. Berarti Ustadz Sugi betul, Mas Ueb ya betul juga, punya istidlal masing-masing ya, punya dalil masing-masing sudah. Iya. Cuma kalau saya ke Ustadz Sugi inputnya, advice-nya jangan pakai anakhinya Ustadz Sugi. Kalau mau gitu, pakai kata bisminya aja. Bisminya aja. Nah, bisminya itu yang jelas jangan pakai anakhi karena anakhi itu untuk frase yang baru gitu ya. Nanti katanya gitu Ustadz Sugi.
Afwan, kalau misalnya saya salah Ustaz Sugi, tapi Iya. anarkinya ini untuk kata yang baru soal Kalimat itu baru kalau ya, bismillahnya, anak kalimat ya. kalau bismillahnya itu aman. Di situ kalau bermain di situ aman Ustaz Sugi. Gitu Ustaz. Tapi Oten goblok-goblok nggak ngerti kok aman tuh. Iya makanya Pak De, orang kita bahas teks yang Oten dibawa kejang-kejang ini apa yang dibahas ini, bingung juga nih. Kalau Oten kan masa bodoh lah gitu. Yang penting kita sama-sama dapat ilmu gitu loh. Iya. Gitulah. Karena yud itu domirnya kan baliknya kan ke siapa? Huanya siapa? Ke Allah kan, Bu. Yud. Iya. Aku, namaku. Nah, kepemilikan dari siapa? Yude, Vafe gitu kan? C. Bismi itu ini kan perjanjian lama nih. Apa Ibraninya? Kalau diterjemah Ibraninya itu apa, Mas Mutu atau Mas Soeb? Di dalam namaku. Itu dalam namaku. Itu bismi itu yang tadi saya sebutkan. Karena bet itu sebagai kalau kita pakai penamaan bahasa Arabnya ya biar jenengan juga paham kan. Huruf bet di awal itu sebagai jer. Dan juga sem di tengah itu sebagai isim. Nama artinya. Ini Yod, ya. huruf yod di terakhir itu sebagai isim domirnya, aku. Nih, kita bahas huruf jarnya tadi ya. Kan kalau di Van Dijk, saya tulis dulu. Di Van Dijk tadi. Coba jangan terangkan yang Van Dijk tadi gimana? Ini pakai literatur bahasa Arab ya, Nahwu Shoroh ya. Nah, nih. Ini beda huruf jar, maknanya beda. Ini kan pakai ba nih. Ya. Ini pakai an. Nah, an ini kan awalnya huruf jar an bertemu ya domir yang bermakna aku. Ya, aku, ana atau ana ya. Domir munfasilnya ana, domir mutasilnya ya. Aku, an bertemu ya. Ani, tentang aku, gitu. Karena an ini bisa bermakna dari, ya, dariku, bisa bermakna tentang nanti. Bisa bermakna kepada, seperti radhiyallahu an. Nah, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi anhu kepada Abu Hurairah, kepada Sayyidina Umar kan gitu. Bisa bermakna kepada. An. Abba ya, itu bisa bermakna demi namaku betul. Bisa bermakna sebab aku bisa bermakna dzarfiyah, di yang menunjukkan tempat bisa. Gitu. Jadi kalau dimaknai demi namaku betul. Berarti arahnya nanti ke bismillah. Bismillah. Nah, kalau an tentang aku lebih mengarah kepada eksistensinya, begitu. Kalau an gitu. Ya saya herannya ini menggunakan dua huruf jar yang apa ya? Yang nggak bisa disatukan gitu loh maksudnya. Coba antara ini ya, antara Saadia Gaon dengan Van Dijk ya tadi Ustadz ya. Iya, huruf jarnya ini jauh sekali, Mas Moto. Penggunaannya jauh gitu. Sehingga kalau coba di sini pakai ba, di sini pakai fi, lumayan. Via, berarti seharusnya via. Ya, huruf jar fi bertemu dengan ya domir. Ya, fi bertemu ya domir. Baru bisa nih. Atau di sini pakai min. Maka mengikuti Rabi Sadi Gaon bisa benar nanti. Nah ini Pak ba dan an ini jauh gitu. Nah ini yang harus ditelusuri, kok bisa beda banget gitu. Ini. Berarti Rabi Sadi Gaon punya Rabi Sadi Gaon ini punya ya? Yaitu ya masuk app ada benernya. Van Dijk ini ya tidak ada otoritasnya lah gitu. Tapi menyalahkan Van Dijk berat juga gitu. Karena secara letterlek ya gitu maksudnya. Jadi
ya gimana ya? Malahan Fendik yang sesuai dengan Ibrani ya. Iya, Fandik yang sesuai Ibrani itu. Tapi Wa ayyu insani telusuri dulu lam Mas Web. yaqbal. Maksudnya Wa ayyu insani coba telusuri Mas Web. lam yaqbal. Perkata-perkata itu lebih mendekati mana? Fandik sama Rabi Sadigaun maknanya itu. Enggak, kalau bismi sih teksnya cuma ini. In my name di dalam Kalami di situ coba di Judi Arabiknya coba. Nah, ini kan Enggak. kalami. Kalami kan di situ kan ya. Hmm. Perkataanku. Nah, dengan namakunya belum belum Enggak ada. Nah, Berarti apa namanya? Defarai ini kan perkataanku. Kalami. Kalami masuk situ, iya. Nah, berarti kata bismi yang kita harus cari tahu ini kenapa di Sadiagaun enggak ada ya? Karena kan harusnya kayak Ya. Bismi Allah apa ya? Bismi Allah al-alam itu kan ada kan. Atau Sadiagaun ini sudah masuk ke penafsiran Parafras. Memang parafrase. Memang parafras. Kalau Fandik ini kan terjemah perkata, misalnya seperti itu kan. Iya. Cuma Nah, mungkin Fandiknya seperti itu. agak resenya nanti pas di keluaran 7 nomor 1-nya Ustadz Sugi. Kenapa? Oh, tentang Musa dijadikan Tuhan itu. Elohim. Coba Elohim buka Mas Web. diartikan Keluaran 7 ayat 1 Mas Web. Penasaran saya jadi ini. Yang ini, yang apa namanya? Yang Fendik. Yang Rabi Iya. Sadigaun. Oh, kalau saya Sadiagaun. jadi Ustadz Keluaran dia. 7 ayat 1. Bakolaro ini kan. Bakolaro Musa. Ini, dari sini coba. Silakan. Faqala Allahu lahu. Allah berkata kepada dia, Musa berarti ya. Unzur, lihatlah. Qad ja'altuka, aku telah menjadikan kamu ustadzan, seorang guru. Ustadz. Jadi Ustadz kan bener kan? Jadi Elohim. Coba biar dulu. Biar dulu. Bisa. Biar dulu. Ini Coba biar amri dulu. Fir'aun dalam masalah Fir'aun. Wa Harun dan Nabi Harun ya. Nabi Harun. Terus akhokah sebagai saudara laki-laki kamu Itu yang Fandik. Bukan, yang Sadiagaun. Sadiagaun. Nah, Beda-beda jauh. Turjumanukah yang akan menjadi penerjemah kamu. Berarti Nabi Harun akan menjadi penerjemahnya Nabi Musa kan gitu maksudnya maknanya. iya, kalau di Coba kita lihat Ibrani di menjadi Fandik sekarang. Meturgemanoh. Oke. Sebagai Faqala juru bicara. berkata Ar-Rabbu Tuhan li Musa kepada Nabi Musa, unzur, lihatlah, ana ja'altuka, aku menjadikan kamu ilahan. Nah, Kesembahan. ini kan Motiar lo. Ilahan. Ilaha di Fir'aun. Firaun kepada Kok Firaun. ini gabrul semua loh kedua-duanya ini. Memang. Kayak aku nggak mau pakai Fandik tuh karena itu. Maksudnya yang Fandi gabrul, yang Sadigaun gabrul juga Mas Web. Memang. Iya. Enggak, kalau misalkan apa namanya untuk Sadiagaun enggak gabrol. Aku punya literasi yang bisa mendukung itu. Terjemahan Sadiagaun nanti. Nah, Tapi gini, dikatakan begini. terjemahkan Kalau sebagai di guru. Ibraninya apa? Apa di Ibraninya itu? Bilang Nah, gimana? ini Nah. Vayomer Elohim. Hashem El Mose Re'eh Netaticha Elohim Levar'o Elohim. We Aharon Akhicha Yihye Neveicha. Nah, di situ Moshe itu menjadi apa? Elohim kan? Netaticha itu apa? Elohim kan? Elohim. Memang di sini kata yang digunakan Elohim. Gitu. Nah, tetapi Elohim ini bukan sesembahan. Elohim itu bukan sesembahan artinya, tapi otoritas, gitu loh. Otoritas. Nah, di mana kita bisa dapatkan narasi seperti itu, ya? Kita Elohim itu kalau di bahasa Arab kan jadi apa sih? ilahun. Nah, ilahun. Kok bukan Rabbun ya? Kok ilahun ya? Jadi gabrul kalau ilahun itu Nah, cuman nggak apa-apa. Kita punya salah satu apa namanya literasi lagi yang memang menjabarkan terkait dengan perkara Elohim ini. Kalau Rabbun oke lah, bisa bermakna apa? Umum ya. Tapi kalau ilahun itu malah jadi sesembahan loh. Nah, kita lihat di sini. Ntar ya. Oke. Setelah ini buka Mas Web ya di kamus bahasa Arab Mas Web. Ilahan itu maknanya apa saja nanti itu.
Nah, di sini dikatakan Benaiha Elohim, ya. Bani Hasharim Bihashaftim Dafar akhir Benaiha Elohim Him Hasharim Ha Kholkhim Bislikhuto Shil Maqam Afhem Hayu Mit Arvim Bahem Kol Elohim Sheba Mikra Leson Marut Veze Zokhiyakh Ve Attatihyelo Lelohim Shemot, ya. Re'e Nitatikha Elohim yang tadi itu. Nah, jadi artinya gini. Ya, Elohim atau anak-anak Elohim dan penguasa. Penjelasan lain dari Bani Elohim adalah bahwa ini adalah malaikat pangeran yang datang sebagai utusan dari Tuhan. Mereka juga berbaur dengan mereka, anak-anak perempuan manusia. Nah, di sini. Nah, mungkin Bang Ben udah bisa baca Ibrani belum? Ini orang nggak sekolah, More. Baca huruf biasa aja nggak bisa nih. Nggak, jadi Nah, biar Coba dengan dulu, coba di Tahillim 82 nomor 1 itu, Itu Nah. kan juga Elohim itu diterjemahkannya kan kalau nggak salah hakim. Nah, dibilang gini, ini. Kol Elohim Sheba Mikra. Kalau Elohim Sheba Mikra Leson Marut, ya. Setiap kata Elohim yang muncul dalam kitab suci Sheba Mikra, Hamikra atau Torah, ya, menandakan otoritas. Marut, otoritas. Dan terdapat ayat-ayat berikut yang bisa membuktikan, salah satunya Sefer Shemot yang dikutip oleh Bang Moto tadi. Ini. Re'e netatikha Elohim. Lihatlah, kata perintah fil amr, netatikha, aku telah memberikan kepadamu jabatan otoritas Elohim di sini. Iya. Cuma Begitu. kalau jadi sesembahan, untung aja orang Islamnya nggak jadi minta fakta sejarah histori bahwa Musa itu pernah jadi sesembahannya Firaun. Itu dia. Jadi kalau misalkan kata Elohim ini, kalau kita terjemahkan mendalam bahasa Indonesia, berfirmanlah Allah kepada Musa, lihatlah, aku ini bukan mengangkat, ini memberikan. Iya. Gabrul ini nggak bisa. Aku memberikan kepadamu, ya, menjadikan sebagai otoritas untuk Fir'aun dan Harun, saudara laki-lakimu, akan menjadi nabi untukmu. Itu baru bisa clear. Bukan menjadi nabi untukmu, tapi menjadi itu juru bicara. Mana? Ini Nabi Eka, sorry. Ini Nabi Eka. Nabi Eka-nya kalau dilihat di Rasi itu jadi Terjemah Nuka, penerjemah. jadi apa? Mitrogemonoh kan? Nah, itu. Terjemah Nuka. Nabi Eka. Soalnya kalau di Arab ya, kalau sudah jadi ilahan, kalau Robbun itu bisa bermakna Tuan, bisa bermakna Tuhan ya. Kalau Robbun. Tapi kalau sudah ilahan, itu antara Tuhan atau berhala nantinya. Tetap bermakna sesembahan gitu loh maksudnya. Iya, makanya kan aku bilang, Ustadz Wafi, untung Muslim ini nggak centil orangnya ya. Kalau centil nakal dia orangnya, itu bakal minta data sejarah tuh kapan Musa itu bisa jadi sesembahannya Firaun tuh kapan. Nah, beda kan? Iya. Sedangkan ini tadi gimana, Ustaz? Ini tadi gimana? Ja'altuka. Aku ja'altu telah menjadikan aku kepadamu Musa ilahan. Kan begitu. Sesembahan Sesembahan li Fir'aun kepada Firaun. Jadi Tuhan ngutus Musa buat jadi sesembahan gitu. Berarti Firaun yang Nabi Musa dong. Atau gini Mas Uep. Ya, masa Musa berhala gitu? Nah, itu dia. Nggak bisa. Makanya aku nggak suka pakai Fendi karena itu terjemahannya mabok ini. Berarti kalau di punya Rabbi Sadigaon itu langsung tafsir maknanya. Itu tafsir Ustadz. Nah, ini Ustadz kan. Nah, ja'altuka Ustadz. Aku memberikanmu apa tadi? Ini jabatan Ustadz. Menjadikanmu seorang Ustadz. Kalau Ustadz panutan lah gitu maksudnya. Iya. Nah, dan juga tadi dalam literasi pun Tapi, literasi ya, Sadigaon juga secara letterleknya melanggar. Jadi beliau langsung mentafsirkan berarti ya. Iya. Karena sebenarnya itu Tuhan memberi kewenangan kepada Musa untuk mengurusi Firaun dibantu sama Nabi Aharon ya maksudnya untuk menjadi
juru bicaranya gitu loh. Karena kan Moshe atau Nabi Allah Musa itu mempunyai keterbatasan dalam ini apa Berbicara. penyampaian gitu loh. Cedal dia. Nah, dan juga sini kan dalam penjabarannya para rabi-rabi, Rabi Shlomo ben Yitzhak atau Rashi, ya, kan dia bilang, Kol Elohim sheba mikra leson marut. Setiap kata Elohim yang terdapat di dalam Hamikra itu merujuk kepada 5 tadi, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sebab Mikra, leson marut, itulah dipahami sebagai otoritas marut. Aha. Gitu. Untung aja Oh Muslim gini nggak mau. berarti. Ini saya mau ngambil jalan tengah, ini tidak bisa ini. Gini Mas Putu berarti Mas Putu. Coba jalan Kalau tengahnya, kita ambil ke Islam ya sekarang ya. Hmm. Fandik ini mujasimah gitu loh. Paham Nah, nggak? itu dia. Berarti Firaun zaman Nabi Musa dong. Resiko kan? Fandik ini mujasimah. Maksudnya kalau Allah punya betis ya betis beneran gitu. Fandik ini. Aduh. Nah, sedangkan Rabi Sadi Gaon itu pentafsir lah gitu. Maksudnya gini loh ini. Gitu berarti. Hmm. Berarti Fandik ini kan literal banget kan ya? Berarti Sangat semuanya di sana kata per kata tersebutkan. dia. Iya, semuanya di sana disebutkan Allah punya tangan, ya sudah tangan beneran gitu berarti. Udah nggak ada urusan dia. Urusan gue cuma menerjemahkan kata per kata doang. Itu dia. Pokoknya letterlux lah sesuai dengan itunya, diksinya apa gitu ya udah terjemahin. Iya ya. Iya, makanya agak ini ya kalau ya, di Devarim 18-19 oke benar dia gitu kan. Di Ulangan 18-19 dia betul. Tetapi untuk hal yang lainnya ini agak-agak bermasalah sebenarnya Fandik ini gitu Ustaz Wabi. Agak-agak rese gitu terjemahannya. Kalau di Keluaran 7 nomor 1 nih saya lihat ini ngaco ini. Kalau Muslim iseng centil aja nanya, ini kan di Fandik lo kan ketulis nih, Musa ini jadi sesembahan, coba ada nggak data historinya? Yang pertama Mas mereka. Bodo, yang Islam tidak centil ya. Yang kedua, otennya tidak tahu ilmu bahasa. Jadi aman-aman semua gitu akhirnya. Saya sih pernah nanya gini sama Abdun, puyeng juga dia kemana-mana. Iya. Itu kalau Tadi- ketemu tadi- oten Arab bagus itu. Iya, coba Ustaz Wafi. Ini buat Kalau amunisi ketemu oten juga. Arab pakai Fandik aja teman-teman, bagus itu. Mujasimah produk ya. Mujasimah beneran itu. Ya kan berarti Firaun, berarti kalau misalkan Firaun sudah jadi Nabi Musa sudah jadi ilah, berarti nanti Firaun menyembah Nabi Musa dong, kan gitu. Siapapun yang menyembah menurut saya gini, siapapun yang menyembah menurut saya nggak penting, tapi ketika Musa ini menjadi sesembahan harus ada bukti historisnya ini, gitu loh. Jadi ya. Mau siapapun yang menyembah itu nomor 2 lah, yang penting ini stressing point-nya, inti penekanannya itu pada Musa kok jadi sesembahan ya. Bagaimana kok Tuhan menjadikan Musa ini sesembahan, ngajarin orang kafir atau ngajarin orang kayak gimana nih untuk menyembah manusia gitu loh. Jadi ya. Untungnya gitu Mas Moto, yang muslimnya ada terlalu centil, yang otennya gak ada yang tahu ilmu bahasa, jadi aman semua akhirnya kan. Adem ayem. Adem ayem. Itu kalau disampaikan ke berarti kalau kita debat sama oten Arab itu pakai Fandik aja, yakin menang itu. Kita argumentasi 3 menit, asumsi di Iya. 1 jam Ustaz. Lalu kita nanya nih ya, ma maknal ilah? Ya, ma maknal ilah alladhi ta'allamta minal ma'ajim wal qawamis. Apa yang kamu ketahui tentang makna ilah baik di mu'jam ya, kamus-kamus. Itu apa? Ya antara dua nanti, sesembahan mengarahnya ke Allah atau ke berhala gitu nanti itu. Iya. Coba Ustaz Afi kapan coba bisa ini apa ini? Ajaba menjawab Thomas waqala, dan Thomas berkata lahu kepada dia, hu ya, pakai domir hu ya, kata ganti ketiga ya. Robbi, Tuhanku, wa ilahi, dan ya Tuhanku juga. Nah, Kok ilah? ini ayat kaget itu kan, yang vokatif itu.
Ya, lahu ya. Loh, kok ilah? Kata ganti ketiga itu ya, berarti. Nah, berarti antara Jesus Christ dengan Moshe yang lebih senior, sebelum Jesus Christ itu muncul di atas permukaan bumi, Moshe lebih jadi ilah duluan daripada Jesus. Gitu. Lahu itu kan kepada Hashem ya. Bukan Nah, kepada Jesus. Gini aja, Soeb, coba kamu buka Keluaran 7 nomor 1. Kan pernah saya bahas juga ini. Saya bilang jangan terlalu bangga dengan Theos, karena Theos tuh nggak ada artinya gitu kan. Lihat, karena apa? Nggak spesial-spesial banget. Coba kamu buka Keluaran 7 tadi, nomor 1. Yang mana? Vendik atau terjemahan? Elda Blacks. Oh, Septuaginta. Silakan. Epen Kyrios, pros Mousen, Legon, Ido, Dedouka, Seteon. Nah, tuh Musa jadi Teon tuh, jadi Teo tuh. Paraukai, Aram, Ma, So Estai. ma, kirain kok bukan Dianuan Kurios ya Bang Mut ya? Kebalik malah, justru kayak Iya. aturan Teonnya di atas, Kyriosnya di bawah. Tapi karena dia udah kadung penterjemahan tetragram atau gitu memakai Kyrios, maka ini berbenturan sebenarnya gitu. Karena antara Kyrios dengan Theon itu kastanya itu lebih tinggi Theo sebenarnya. Iya. Makanya itu kalau dibawa ke Oten jadi Theos. Mumet dia ditanya. Bener itu. Saya pernah nanya ini mumet mereka. Iya. Theon loh di situ. Ih, gila. Coba aja dia suruh baca itu. Yang disebut Theon itu siapa itu? Musa. Nabi Musa. Bukan Bang Moto, Nabi Musa loh. Ini Theon. Musa jadi Theon. Memang. Iya. Disembah juga dong harus. Lebih tinggi mana Theon dan Kurios? Buang HP itu Mas Web. Buang HP itu Mas Web. Sesat itu Mas Web. Sebelum lu di report app, lu buang app HP-nya app. Nih. Supaya lebih seksi. Nah, nih. Sebelahnya Ibrani, sebelahnya Yunani. Jelas? Data ya. Ibrani berbunyi Elohim. Di sini jadinya Theon. Aduh, kalau saya ada di rumahnya Mas Web, saya buang HP-nya Mas Web itu sesat itu. Ini bahasa Indonesia semua ini loh. Nih. Ini. Kalau saya Kalau yang di itu app apa di Tehillim 82 nomor 1 itu kan Tuhan dan Allah-Allahnya. Itu kan harusnya apa Elohimnya? Hakim ya? Kalau aku buka Masoret yang ada transliterasinya itu judge itu, hakim itu app. Itu kalau Arabiknya apa tertulisnya app? Tehillim 821 itu app. 82 nomor 1 app. Itu Sadia Gaon nggak ada ini, apa namanya? Mau pakai Vandik. Coba pakai Vandik app. Apa app tertulisnya app? Tapi gini Ustadz Wafi, itu kejadian Keluaran 7 nomor 1 itu ancur-ancuran kalau kita lihat dari segi tekstual itu ancur-ancuran Ustadz Wafi. Ini Memang sudah salah dari sononya itu ya. Iya, memaknai satu kata itu salah, bisa terjemahan bisa berurutan salahnya loh, banyak banget. Dan itu berbahaya bagi fakta sejarah. Ya itu, kalau sampai ditanyakan mana data sejarah Fir'aun pernah nyembah Musa seumpama kan ruwet juga nanti itu. Oh, iya pasti. Makanya kalau Oten bilang Elohim itu pasti Tuhan, ini bahaya juga. Karena dia pasti buta bahasa ini. Nah, Mazmur berapa tadi? 18. Ayat 1. Iya. Elohim bermakna otoritas itu memang secara ilmu bahasa atau cuma penafsiran, Mas Moto? Ini apa namanya ini? Ini Secara dari ilmu bahasanya ada tah Elohim bisa bermakna otoritas itu. bisa. Bisa. Ini kol Elohim ini, coba mikro. Tapi otoritas ini apa ya? Maksudnya kalau di bahasa Yang Arab punya kan itu apa? kewenangan. Bentuk kewenangan, otoritas. Kewenangan. Seharusnya Elohim itu lebih cocok ke Rob sebenarnya.
Nah, kalau rob Robnya bisa ini- tuh jadi Robnya Tuhan tergantung atau konteksnya apa. Rob apa nih? Rob al alamin gitu kan? Otoritas apa? Seluruh alam raya atau robnya biasa gitu loh. Tapi ya Elohim ini bisa kalau saya bermana Tuhan dia atau ya, ya. Ternyata lebih pakai cocok pada ilahan ya kalau Arabnya ya. iya. Kalau ini gimana nih? Coba Bang Ben. Jadi apa? Jadi rob ya? Ini. Jadi rob kan? Loh, Jadi Indonesianya gimana itu? Apa itu? Apa itu? Mazmur ya? Hah? Mazmur. Mazmur 18 nomor 1. coba Indonesianya dulu Mas Ep. Apa itu Indonesianya itu? enggak yang 82 bukan 18. 82 nomor 1 Benar. Tunggu. Nomor 1. Oh. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para amla, ia menghakimi. Ah, tuh kan. Ngeri nggak terjemahannya lagi? Coba kita lihat dalam apa namanya dalam ini ya, Mazmur dalam apa namanya? Pandai Allah ya juga itu ini. ya. Nah, ini yang ngaco ini. Coba jenengan mainkan. Allah mainkan. Allah Allah kok imun fi Sembilan majma'illah. katanya Sueb lucu. Kosa katanya masuk F ini lucu tuh. Iya, suka Mainkan begitu katanya. dia. Mainkan. Allah kok imun ya berada fi majma'illah di perkumpulan Allah. Apa maksudnya? Jadi Nah, kan ngeri kan? Fi wasatil alihah, di tengah-tengah sesembahan. Nah, kan? Apa sih pandek ini? Buanglah Mas Web. Sesat itu Anda gitu buang Fi majma'illah. Nah, bisa digaun, coba Mas Web. Bisa itu, ada itu Mazmur itu. nggak ada. Oh, gak ada ya. Gitu Ya, kan. itu. Nah, Gitu Ustadz Wafi. jadi gitu. Gus Jonathan Andar. Oi, Mas Tapi Andi. kalau aku lihat di di Masoret yang ada itu apa English translation-nya itu jadi judge itu. Hakim-hakim itu Bang Moto. Nah, ini kalau dibunyikan gini. Mizmor li ashaf Elohim nisab ba'adat el biqarif Elohim mishpot. Mazmur Asaf, Elohim berdiri di tengah-tengah jemaat Elohim, dia menghakimi di tengah para ilah. Bukan ilah ini, harusnya yishpot atau apa? Para hakim. Ah, itu persis kalau kayak di Masoretik atau ngecek yang di translation yang English translation itu judge, hakim. Entar dulu. Kan bahasa Indonesianya begini. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Seharusnya kalimat kedua pakai ilah sudah, bukan pakai Allah juga. Itu Iya, Van Dijk malah fi majma'illah, pakai Allah juga yang kedua. Tafsir perkata dia emang. Mujassimah ini lebih parah malah. Van Dijk ini kayaknya lebih parah daripada Mujassimah. Coba Bang Oto, coba kita lihat teonnya. Apa teon? Septuaginta. Lihat teon lagi. Teon. Gelibat kamu lihat Teon. Ini pun ada mengalami penawuran ini. Coba ini. Maaf abang-abangku yang ganteng, aku Siap. pamit dulu ya. Siap, Oh Mohon siap. maaf. Nah. Siap. Makasih Mbak Iza, Ya, jazakallah. Mbak Iza. Iya, terima Mbak kasih Iza. untuk ilmunya. Siap. Yo. Sama-sama. Tapi masukan untuk saya mending dasar-dasarnya dulu deh. Pembahasan lu berat banget. Siap, Iya, Mbak sumpah. Iza. Siap. Kasihan Laksanakan. netizen juga di bawah nggak ngerti gitu loh. Itu pakai Theos Saya juga ada ngerti Ya tadi, udah Mbak ya. Iza. Masuk app bilang ya mainkan udah. katanya. Apanya yang Iya, dimainkan? iya.
semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bang Motin bagaimana nih? Nah, mainkan Bang Mutu, mainkan. Mainkan. Yang ini. Yang nomor 2. Yang dari 2, yang dari Hoteos. Bang Moto aja lah, jangan aku. Capek aku. Hote. Bentar, Ustadz Wafi rese. Saya ketawa loh, Mas UF tadi bilang mainkan. Apa aja. Iya, Ustadz Wafi. Aduh ya Allah. Jadi apa di hotel stis omoyo desetai soime sigeses mete kata praines ho teos. Teos kan? Oh, kan Teos. ngeri kan? Nah, ini Bang Mutu yang pernah dibawa ono Tritung. Jadi ternyata bahwasanya utuh kan dari dulu itu plural memang. Geblek aneh bilang. Anjir. Berarti aku ternyata rugi juga beli buku sebanyak ini ya. Iya, Buang Mas bener. UF, buang Mas UF, mainkan, buang. Uang itu Mainkan. Soef ini bener-bener lucu orang ini. Aduh Mas UF. Mainkan Ustaz. Kata-katanya itu kok bisa ke sana gitu. Bisa nemu aja nih anak ya. Iya. Aduh. Biarpun nyebelin ngangenin nih anak bener. Mainkan Ustaz. Lihat nih. Lihat ya, lihat. Yunani nih. Ini ada 3 nih. Yunani semua nih. Nih. Itu Kumainkan belinya semua. di mana kayak gitu Mas UF? Hah, turun dari langit. Oh, pada mulanya voice note berarti ya? Iya. Ini juga berani semua ini berani. Tapi kalau ini sebenarnya gini nih. Coba ya buka yang Mazmur 82 yang tadi. Duh, saya ketawa nih karena Ustaz Wafid. Dibilang mainkan. Nah, mainkan. Kalau kita bedah sedikit ya, coba Indonesianya. Mainkan. Ya, buka Indonesianya dulu Mas UF. Sambil disandingkan mungkin pakai HP 2 kayak tadi tuh. Iya, mainkan. Oh, ngeri. Indonesianya ngeri, Ustaz Wafi. Ngeri. Mazmur Asaf itu apa sih maksudnya Asaf gitu tuh? Nah, itu nanti Itu bukan Asaf rokok maksudnya kan? Bukan. Nanti ada. Tunggu. Nah. Tunggu, sabar. Aku apa namanya? Aku mainkan dulu. mainkan dulu. Astaga, sial. Mainkan. Nah, Ustaz mainkan. Dadah aja deh. Nah, itu Aduh. sebenarnya ini apa kalau lihat Indonesianya kasih geser sedikit kanan ganteng biar bisa dimainkan. Nah, Mazmur Asaf ilah berdiri dalam sidang ilahi di antara para ilah ia menghakimi gitu kan. Nah, yang Ini pertama konsepnya Allah, sebenarnya yang kedua ilahi, yang ketiga para Allah kan gitu kan ya? Iya. Jadi kalau secara bukan doktrinal ya, tapi secara konsep ini bisa buat bantahan nih kalau ini tuh monoteis. Ini udah bukan monoteis, ini monolatri nih namanya nih. Apa menurut? Banyak banget. Nah, coba Google app tulis monolatri. Tunggu. Buka Google kosong. Gimana ya ngomong? Mar palang-palang, tunggu buka. Monolatri itu? Mainkan Soeb. Berarti ya, mau gigi gimana? Tungguin. Nah, Dikira saya mau main judi sama Mas Web ini, mainkan katanya. nah, jadi gini, monolatri itu percaya memang ada banyak Tuhan, tetapi dari banyaknya itu kita hanya menyembah satu Tuhan. Paham nggak? Banyak dewa Ustaz ya. Wafi? Banyak sesembahan itu monolatri. Bedanya sama monoteis seperti itu. Kalau monoteis itu kan hanya menafikan semua Tuhan, cuma ada satu Tuhan yang benar gitu kan. Tapi kalau monolatri ini kita tuh percaya bahwa memang banyak Tuhan. Buddha itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, betul Tuhan, itu dia Tuhan gitu kan. Tetapi hanya kita menyembah Tuhannya ya Allah gitu loh. Itu monolatri namanya. Monolatrisme. Ah, ini bisa ini dibuat
framingan baru kan. Bang Zuma nemu Dewa Moloch tuh, kita nemu monolatri nih. Berarti Mainkan Ustaz. Mainkan Ustaz. Kristen ini monolatrisme ya, monolatri berarti ya. Tapi emang dia dasar Tritunggal juga udah monolatri sebenarnya. Enggak, Bapak maksudnya Tuhan, ini Kudus dalilnya Tuhan. kuat, soalnya sudah pusing nerjemahkan pusing, Yunani Ibraninya juga pusing, setelah jadi Arab tambah pusing. Putar sendiri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara cek pinggang batu jadi legok. Siap. Wih, Mas Nandar kemana aja? Diam aja dari tadi. Ada yang feedback, oi. Lu sendiri yang feedback. Mana ada? Akang sendiri yang Datang feedback. datang bawa feedback 2 orang lagi. Akang kan. Gua ya, gua turun dulu ntar naik lagi Tad. Besok baru balik. Ini udah aman belum? Udah. Aman. Oh, itu mulai Reski yang feedback. Gimana sih? Lah orang dari tadi cuma mute kok sembarangan. Ini Apa? Moreh ketiduran Dibuka kayaknya tadi. Moreh ini. Tadi dibuka sempat. Buka. Kalau gua enggak lah. Gua kan Halo, ganteng, Moreh? mana ada feedback. Aduh, jangan curhat lah. Enggak ada juga enggak. Moreh Udah yang bilang juga. Moreh, Maru udah bobo itu. ketiduran beliau gak mungkin ya. Kini kuang sorgen tok pependeyan. Lihat tak ada Ajar Bang sini. Nandar. Mainkan masuk app. mainkan. Enggak kok Standar bisa mainkan, nemu Mas. kosakata Standar. kayak gitu loh maksudnya. Pinggang batu Tek. laun jadi legok. Ngajak kena eta kening laun kena maneh. Nah, Ai manis saha. Oh. Gatot Kaca, harinya nih saha. Aduh, Soeb bilang aing dawala gitu. bukan Ibrani Yunani kalau ini sudah beda ini bahasanya. binga kagiri-giri. Binga abarwata suta. Coba bilang Soeb aing dawala gitu. Kita ndak mau mengerti tuh ini bilang apa. Cuma dengar. Ustaz Sugi, ketiduran Ustaz Sugi. Halo Ustaz Sugi. Weh, so tidur dalam damai dia. Ayah, abdi dengekeun wae. Masya Allah. Siap Ustaz. Mbak Tiara, masih ada Mbak Tiara? Masih Ustaz. Loh, suaranya kok kayak bebek keinjek? Iya. Aku kayak bebek iku ah. Tapi dari kalangan apa? PRI yang paling ganteng Gus Yonatan loh. Iya. Nah, dia terpena gosok gigi. Ganteng. Oh, tidur kayaknya dia Tad. Tidur kayaknya. Ustaz Nandar ikut berangkat ke Makassar enggak? Saya enggak Ustadz, enggak ada. Mau dapat buan di Nusa Kambangan dia. Ustadz Sugi ke sana. Insya Allah. Wajib kalau Ustaz Sugi, memang sudah panggilan khusus beliau ini. Kok ke aku nggak ada yang nanya Ihwah? Aku berangkat Ihwah. Oh iya, panggilan santan gimana? Berangkat juga? Enggak Iya, itu. kamu. Berangkat kapan? Enggak itu, Ustaz? enggak datang itu. Karena naik pesawat ya mendekati hari H aja lah. Ustadz Sugi udah vaksin belum? Yuk. Vaksin Belum. dulu. Itu Ya, tuh lu Enggak, hubungi enggak si vaksin Pela. enggak apa-apa boleh kok. Bentar, balik. nggak boleh, Ustaz. Pesawat enggak ada vaksin. bentar. Itu si Sueb, lu hubungi Kores. Lu kan mau berangkat ke sana, lu hubungi Kores aja. Nanti tinggal di data kalau apa nggak tahu dikirim tiketnya langsung atau uangnya untuk beli tiket nggak tahu ya. Lu kontak aja ke sono. Ya. Oh jadi nggak pakai vaksin nih sekarang Ustadz Sugi ya Oh, pesawat. saya berangkat, Ep. Pesawat Hah? enggak. Aku naik. Berangkat. Enggak. Lah Hah? katanya lu kemarin mau berangkat. Gimana sih lu plan lu ah? Parah lu. Canda doang. Yang ketat itu 10 loh. Yang bener lah, Ep. Berangkat enggak, Ep? Enggak punya ongkos kok. Siapa yang mau ongkosin? Nggak Itu tahu. udah ada yang ngongkosin tuh. Enggak usah lah. Soeb. Ngapain? Nggak punya telinga. Hubungin Mas Kores langsung ada Mas. Iya.
Mungkin saya bareng Pak Sondi nanti berangkat. Oh. Naik Beliau pesawat langit apa orang Riau, pesawat Ustaz. laut? Ustaz Iya, Budi. Pak Airline. Oh. Iya, Ireland kan pesawat air jadinya kan?